mengidealkan pasangan kita itu adalah suatu hal yang salah dan membuat sebuah tipe sebagai acuan dalam kita mencari seorang pasangan, itu juga adalah suatu hal yang salah. Setidaknya itu adalah suatu pemahaman baru gua setelah, eee, gua menonton sebuah video yang lewat di FYP. Ini videonya. Beliau adalah Slavoj Zizek, seorang filsuf yang hidup di zaman modern ini, ya sedikit kontroversial lah dengan beberapa statement-nya yang ada di, publik mengenai perpolitikan. Tapi di suatu kesempatan dia berbicara soal, bukan pengertian, bukan definisi juga, semacam jabaran mengenai apa itu cinta. Kalau kalian nggak ngerti, kurang lebih di video tersebut itu dijelaskan bahwa filsuf Zizek ini dalam video tersebut membahas tentang cinta dengan sudut pandang yang sedikit tidak biasa. Secara sederhana, ia mengatakan bahwa jalan menuju cinta sejati adalah melalui sampah dalam tanda kutip dari orang yang kita cintai, yang merujuk pada segala sesuatu yang menjijikkan, konyol, memalukan, atau suatu hal yang nggak sempurna yang kita anggap harus disembunyikan. Ia berpendapat bahwa kita harus mencintai seseorang bukan terlepas dari suatu hal, melainkan karena kekurangan. Jadi kalau kita kita itu harus mencintai seseorang bukan karena dia cantik misal, melainkan karena dia punya suatu hal, suatu kekurangan, keanehan atau hal-hal yang tidak dapat diterima. Dan justru disinilah letak inti misterius dari kepribadian mereka yang harus dihormati oleh kita. Cinta sejati adalah menerima keseluruhan paket. Jadi satu paket nih, seseorang dengan satu paket, termasuk hal-hal yang secara dangkal atau dianggap sebagai sampah atau kekurangan. Nah, dari pengertian tersebut, gue coba dialog langsung dengan beberapa teman gue dan ada suatu pertanyaan yang cukup unik. Pertanyaannya adalah, kalau dia dulu pernah selingkuh, apakah aku juga harus tetap mencintainya? Kurang lebih kayak gitu ya, seingat gue. Ya harus, tapi kalau kalian merasa dengan ini kalian bisa menjadi penyelamat buat mereka yang membersihkan aib masa lalu, yang membersihkan aib masa lalu mereka dengan tujuan agar mereka bisa menjadi seseorang yang sama dengan tipe kalian, itu justru adalah sebuah keegoisan. Kalau kata Zizek, cinta sejati tidak mencoba membersihkan aib, tetapi cinta sejati mencintai bersama aib itu sendiri. Anggaplah kalian punya satu kaos kesayangan nih dari kecil. Kaos ini punya noda bandel di beberapa tempat dan lubang-lubang kecil dan karetnya yang di leher misal atau di pinggang itu udah melar. Kalau kalian mencoba buat mencucinya sampai terlihat seperti baru, ya secara langsung kalian mencoba untuk menghilangkan sejarahnya, kalian mencoba untuk menghilangkan cerita dari kaos tersebut. Kalian mencintai kaos ini bersama dengan noda dan lubangnya, karena itu menceritakan kisah yang unik. Nah, aib masa lalu nih, aib masa lalu mereka adalah bukti keras bahwa mereka adalah manusia bebas yang tidak bisa Anda atur. Jika Anda tetap mencintai, Anda memilih menerima kenyataan pahit ini. Itulah yang dibilang sama Zizek. Karena gue agak kesulitan buat menjawab pertanyaan teman gue tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya ia sangat sering sekali melakukan suatu hal yang salah yang membuat kita seringkali kecewa? Haruskah kita bertahan? Haruskah kita melanjutkan komitmen ini? Zizek ngasih dua pilihan. Pilihan pertama adalah ya meninggalkan. Kalian kembali ke jalur main aman, mencari pasangan yang menepati janji yang kalian damba-dambakan selama ini. Ya
kurang lebih ini masuk akal, ini bijaksana, tapi bukan suatu cinta yang berani kalau menurut Zizek. Nah, yang kedua adalah mencintai kekacauan. Kalian membuat keputusan yang baru, yang lebih nekat. Kalian menerima dengan simbolisasi kayak gini. Aku mencintai orang ini yang memang tidak bisa diandalkan, yang selalu menciptakan masalah gitu. Dengan kalimat tersebut sebenarnya kalian nggak sedang membohongi diri sendiri, kecuali kecuali ya dalam kalimat tersebut kalian terus berharap dia akan menjadi sesosok malaikat lah, atau dengan kata lain orang yang cocok dengan tipe kalian. Kalau kalian secara sadar misal berkata, aku menerima bahaya dan rasa sakit dari hubungan ini sebagai harga untuk mencintai orang yang rumit ini. Kalau menurut Zizek, hal itu adalah kejujuran yang menakutkan. Cinta sejati itu sebuah perjuangan keras, bukan suatu hal yang gampang ya. It's easy to fall in love tuh, to fall-nya itu easy, tapi buat love-nya itu agak rumit sebenarnya. Rasa sakit lah, rasa dikhianati, kegelisahan. Ya semua itu adalah tanda bahwa kalian benar-benar hidup dalam kenyataan, bukan sekedar hidup dalam dunia yang kalian hayalkan, bukan sekedar hidup dalam dunia yang kalian tipekan atau dalam dunia yang kalian idealkan. Ya kalau ada rasa sakit, jangan lari dari rasa sakit tersebut. Berani buat merasa tidak nyaman, karena hanya dengan menghadapi semua masalah ini, kalian bisa menemukan cinta yang benar-benar kuat dan asli, otentik, keluar dari diri kalian sendiri buat orang yang kalian cintai. Nah, sekarang kan ya gue anggap kalian udah ngerti lah. Cinta bukanlah sebuah kenyamanan. Cinta adalah kekuatan yang menghancurkan dan membangun ulang hidup kalian masing-masing. Ya karena kalian mulai melibatkan seseorang dengan dekat dalam hidup kalian. Pertanyaannya adalah, sudahkah kalian siap buat nekat ambil keputusan ini? Coba dipikirin. Ya, secara singkat adalah manusia itu dinamis, teman-teman. Dan kita nggak bisa mematok suatu standar pada suatu hal yang seringkali berubah. Ya karena mau sampai kapanpun manusia yang dinamis ini nggak bakal bisa berhenti di patokan yang telah kita sediakan. Jadi justru dalam mencintai seseorang, kita harus juga mencintai dinamismenya mereka, perubahannya mereka seiring berjalannya waktu, entah itu baik ke buruk atau buruk ke baik. Ya yang ada ya kita cintai gitu. Karena manusia itu dinamis dan kita punya ilmu yang namanya ilmu psikologi, justru seharusnya kita bisa mempertahankan dinamisme tersebut untuk tidak berubah secara drastis gitu. Dengan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, yang ada di internet misal, itu kan masih bisa diakalin sebenarnya. Ya kurang lebih seperti itulah pemahaman yang gua tangkap mengenai jabaran tentang cinta dari seorang filsuf bernama Slavoj Zizek. Kalau kalian masih bingung atau punya pertanyaan yang mau ditanyakan, kita berdebat di kolom komentar. Anda bertanya, saya menjawab. Anda menyangkal, saya menjawab. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini video pertama gue. Semoga ada lagi ya video selanjutnya, karena idenya sulit sekali dicari. Ya, selamat malam para kaula dan selamat beristirahat.